teman-teman, bertemu kembali dengan saya Tian Zaluho. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan 3M. Nah, kali ini saya akan memberitahukan kepada kita hadiah spesial yang pernah saya terima dan kembali saya beritahu kepada teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Ayo mari kita melihat. Nah, sebelum kita melihat apa hadiah istimewanya atau hadiah yang spesial yang saya berikan kepada kita, mari kita membacakan firman Tuhan satu ayat. Nah, ini dia terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16, di mana firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Teman-teman, tahukah kamu siapa yang menciptakan bumi ini, langit ini, dan seluruh yang ada di dunia ini? Siapakah Dia? Yaitu Tuhan. Siapakah Tuhan? Nah, Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi dan yang berkuasa atas bumi ini. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Pada awalnya, Tuhan dan manusia sangat akrab. Nah, manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Di antara mereka ada perjanjian, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan diberikan oleh Tuhan sendiri dan manusia yang melakukannya, seperti yang ada di kitab Kejadian pasal 1 ayat 27, pasal 2 ayat 7, pasal 1 ayat 8, dan pasal 2 ayat 16 sampai 17. Artinya, prinsip kehidupan manusia yaitu hanya bergantung penuh pada Tuhan. Tidak ada yang lain selain Tuhan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Teman-teman, tahukah kamu apa yang terjadi setelah Tuhan memberikan firman-Nya kepada manusia? Dan ternyata manusia tidak mengikuti apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Ternyata mereka mengikuti kehendak mereka. Kehendak mereka itulah yang ditipu oleh iblis sendiri. Iblis menipu mereka sehingga kejadian itulah hubungan Tuhan dan manusia terputus. Yang dahulunya mereka bisa berbicara langsung dengan Tuhan, tetapi ketika mereka sudah melanggar apa yang Tuhan perintahkan, maka mereka tidak seakrab seperti dulu. Akhirnya kejadian inilah yang kemudian masalah mendasar manusia datang. Inilah yang menjadi dosa asli manusia, yaitu mereka terpisah dari Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan sendiri. Bukan Tuhan yang meninggalkan mereka, tetapi ulah manusia sendiri. Kita bisa bacakan di Kejadian pasal 3 ayat 6. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Dan kejadian inilah yang kemudian manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Dosa inilah yang menjadi dosa mula-mula manusia, dan kemudian kehidupan itulah yang membuat manusia menjadi budak iblis, menjadi anak iblis, dan bapak mereka itu adalah iblis sendiri. Masalah-masalah inilah, masalah asli inilah yang kemudian menjadi masalah fundamental manusia, seperti identitas mereka menjadi anak iblis. Mereka masuk ke dalam penyembahan berhala, memuja leluhur,
menjadi budak setan yang asli, dan mereka terperangkap dalam masalah-masalah emosional, masalah jasmani, masalah-masalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan kemudian akhir kehidupan mereka itu adalah tubuh mereka kembali ke tanah dan kehidupan mereka masuk ke dalam neraka. Sebab upah dosa itu ialah maut, seperti Roma pasal 6 ayat 23. Dan lebih ngerinya lagi ya teman-teman, masalah generasi masa depan. Artinya mereka mewarisi masalah-masalah itu yang mereka lakukan itu kepada generasi masa depan, generasi mereka sendiri. Seperti penyembahan berhala dan ketidakpercayaan mereka. Oleh sebab itu, manusia inilah yang kemudian mereka mencari jalan keluar untuk bisa keluar dari masalah ini ya. Mereka lelah, kenapa kesulitan ini terus melingkupi kehidupan mereka. Seperti mereka beragama itu juga penting. Tetapi apa yang menjadi landasan mereka? Mereka berbuat baik, mereka pikir dengan cara mereka beramal, dengan cara mereka melakukan itu bisa keluar dari masalah itu. Tidak ya teman-teman, itu semua tidak akan pernah menyelesaikan masalah itu dan tidak akan pernah memberikan jawaban yang bisa mengeluarkan mereka dari takdir dan nasib tersebut. Tetapi teman-teman, siapakah yang bisa mengeluarkan manusia dari masalah-masalah tersebut? Apa yang menjadi solusinya agar manusia tidak berada dalam nasib dan terperangkap dalam keadaan tersebut? Tidak ada jalan di dunia ini. Tidak ada yang bisa memberikan solusi di dunia ini. Tetapi hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah yang Tuhan berikan kepada manusia. Inilah kasih yang terbesar yang Tuhan berikan bagi manusia secara cuma-cuma. Dan Roma pasal 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oleh karena itu, kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini memiliki 3 jabatan, memiliki 3 tujuan yang Dia kerjakan, yaitu Dialah Nabi sejati kita. Dialah yang menjadi jalan bagi kita untuk bisa berjumpa dan bertemu dengan Bapa kembali. Yang dahulu kita sudah terpisah dan meninggalkan Tuhan, akhirnya Yesus Kristus menjadi jalan satu-satunya bagi kita. Dialah imam sejati kita, yang dahulu kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Ketika Yesus Kristus sudah datang, maka Dia kembali memberikan hidup itu, dan bahkan Dia menjadi korban atas segala dosa-dosa kita. Dialah Raja sejati kita. Masalah mendasar umat manusia sudah otomatis bahwa umat manusia menjadi anak-anak iblis. Tetapi ketika Yesus Kristus menjadi solusi dan jawaban atas semua itu, maka Dia telah mengutuk, Dia telah mengalahkan si iblis dan telah memberikan kemenangan bagi kita. Dialah Raja sejati kita. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita sudah tahu bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya bagi kita. Dialah penggenapan janji Tuhan karena keterpisahan kita dengan Bapa. Dan saat ini marilah kita percaya, marilah kita menerima Dia sebagai juru selamat kita. Dan saat ini saya mengajak saudara-saudari untuk berdoa dan menerima Dia sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita berdoa dan mari tangan saudara untuk meletakkan di dada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih keselamatan yang sudah Engkau berikan kepadaku. Saya adalah orang berdosa
dan mengikuti kehendak sendiri. Saat ini, saya percaya menerima Engkau sebagai Yesus Kristus yang telah lahir, mati, dan bangkit untuk saya. Datanglah dalam hatiku dan jadilah Tuhan diri saya selamanya. Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Amin. Nah, sekarang teman-teman, kita sudah menerima Yesus dan otomatis kita mendapatkan berkat sebagai anak-anak Tuhan. Berkat seperti apa? Yaitu kita keluar dari nasib. Yang dahulu kita terperangkap dalam nasib sebagai anak iblis, tetapi sekarang identitas kita sudah menjadi anak Tuhan. Kita dibimbing oleh Roh Kudus. Kita diberikan jawaban doa dan kita diberikan kuasa, otoritas untuk mengalahkan kegelapan dunia ini. Kita diberikan pertolongan malaikat dan kita adalah warga keluargaan surga. Dan berkat yang paling besar adalah berkat misi, berkat penginjilan. Artinya, ketika kita sudah tahu jalan solusi satu-satunya atas masalah ini, ya kembali kita melakukan dan memberitahukan kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, dan kepada semua. Selain itu, kita juga diberikan jaminan sebagai anak Tuhan, yaitu kita dijamin akan keselamatan, ada jaminan jawaban doa, ada jaminan dibimbing, jaminan pengampunan, dan jaminan